Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gersi Meikedien SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2025. LPTK saya adalah Universitas Negeri Makassar. NIM saya adalah 25901849516666. Saya mengajar di SMP Negeri 4 1 Atap Pori. Ini adalah bukti lapor diri saya dan ini adalah KTP saya. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Semangat. Sehat-sehat semua kan? Ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar IPS, tolong rapikan dulu meja, kursi. Kemudian kalau ada sampah, tolong buang sampah di tempat kegiatan kita hari ini tidak ada kendala. Silakan. Teman-teman, saya udah selalu lewat berdiri. Kita sekolah, kita ulang. Tuhan, terima kasih karena kau menonton supaya bagi kami dari rumah Bapak Ibu supaya kita berproses. Tuhan, saat ini kami akan memulai belajar mengajar kami dalam belajar IPS ini bisa kami pahami dengan begitu baik. Begitu juga dengan dia yang akan mengajar dan memberikan materi biar dia bisa mendapatkan hikmat kepintaran daripadamu. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cantika, Tristenker, Hadir. Gabrielo, Hadir, Mem. Gideon, Hadir, Mem. Jessica Salenda, Hadir, Mem. Jumiati. Hadir, Mem. Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, masyarakat, tidur cepat, anak hebat. Minuman susu. Makan roti, sarapan roti, minum susu. Siapa yang membuat? Ibu. Ibu di rumah. Oke. Bahannya ambil di mana? Wah. Di warung. Oke. Baik. Dan pertanyaan pemantik supaya kalian bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Semua aktivitas dari menanam padi hingga kalian memakannya adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa saja kegiatan ekonomi? Angkat tangan. Tasya, apa? Produksi, dan distribusi. Iya. Jawaban yang baik. Jumi? Produksi, distribusi, Iya. Jadi jawaban ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi itu adalah 3 kegiatan ekonomi. Kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Jadi peserta didik menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan presentasi. Nah, sebentar itu. Jadi ketika materi sudah disajikan dan akan bagikan modul, adik-adik akan presentasi dalam bentuk
konser. Penilaian hari ini menerapkan adalah penilaian sikap kalian, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan presentasi sebentar. Di tema kita hari ini adalah kegiatan ekonomi. Coba perhatikan video berikut. Pada tahun channel Belajar Kepada Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Distribusi, barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Tonton tadi, ada berapa jenis kegiatan ekonomi? 3. Yang pertama apa? Produksi, Kedua? distribusi, Ya. Jadi, setiap manusia itu tentunya hidup dan perlu tidak? Ada tidak? Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kebutuhan atau memenuhi kebutuhan hidup, maka perlu adanya kegiatan ekonomi. Karena kalau tidak ada kegiatan ekonomi, mana bisa kita pakai baju seragam, mana bisa kita mencatat di buku, kalau tidak ada ketiga pihak tersebut. Jadi pihak pertama kegiatan ekonomi adalah kegiatan produksi, sedangkan pihaknya disebut apa? Produsen. Jadi produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan seorang penjahit. Jadi dari baju itu dia bagaimana supaya dia boleh memakai? Yang jelas melalui perantara atau distributor, bukan mungkin di toko-toko. Itu tokonya distribusi. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau lembaga untuk menyampaikan barang dan jasa dari pihak produsen ke konsumen. Honda, dia salah satu adalah penyalur. Jadi produksinya adalah otomotif atau kendaraan bermotor. Ya kan? Dari perusahaan atau dari pabrik dia menghasilkan motor. Motor itu supaya sampai ke konsumen, dia harus melalui perantara. Melalui dealer tadi. Dealer itu yang disebut dengan distributor, supaya boleh menjual itu motor. Konsumsi. Nah, ini kegiatan konsumsi, pihaknya disebut konsumen. Berarti kita, adik-adik, ibu, kalau menggunakan barang, makan nasi, menggunakan sepeda, berarti disebut sebagai konsumen.
memberikan modul dan LKPD dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 materinya yaitu tentang kegiatan produksi. Kelompok 2 materinya kegiatan distribusi. Kelompok 3 materinya kegiatan produksi. Oke, baiklah. Sekarang tolong siapkan semua peralatan yang sudah disiapkan. Kita akan membuat peta konsep. Laporannya dalam bentuk peta konsep. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Siapkan? Iya, nanti silakan. Membagikan dulu modul. Ini modul kegiatan produksi. Nah, ini nanti saya tanya orang jawab. Kelompok 2. Kelompok 2 modulnya adalah kegiatan distribusi. Sudah siapkan? Ya, mana yang kertas sudah disiapkan? Sebentar, masing-masing kelompok sudah siapkan ya. Jadi tolong perhatikan, semua lihat dulu LKPD-nya. Sudah? Di situ ada petunjuk bahwa kalian membaca dulu rumusan masalah yang sudah memberikan dari masing-masing kelompok kegiatan produksi distribusi. Nah, diskusikan, kemudian hasilnya bisa dituangkan dalam bentuk peta konsep. Ya, dimulai dari silakan berkreasi. Masih ada waktu, banyak sekali waktu. Adik. Tidak apa-apa. Tidak perlu harus ya, pokoknya berdiskusi seperti biasa. Videoan di sini. Boleh ditulis kembali, tidak apa-apa. Supaya lebih rapi, yang rusak boleh. Jadi sudah baca sesuai dengan materi. Jadi kelompok 3 tentang ya kegiatan buat lah kreasi mungkin. Karena sebentar akan dipresentasikan. Kerjasama antar kelompok itu dinilai. Jadi kerjasama antar kelompok di sini saja. Yang lain boleh kasih usul. Tadi bagaimana? Nanti boleh sih. Supaya boleh. Aman nomor 1. Kalau dari video sini jangan di sini.
tapi dulu. Yang lain ada kendala kelompok 3, kelompok 2 ada kendala. Itu saja. Ada yang ingin bertanya, ada kendala? Tidak ada. Berarti sudah paham ya dengan LKPD-nya? Kalau sudah selesai, nanti jangan lupa sama dirapikan ya. Dan kelompok 1 yang akan presentasi pertama. Angkat tangan semua. Dan sekarang kita akan diskusi dan materi kelompok 1 tentang kegiatan produksi, kelompok 2 kegiatan distribusi, dan kelompok 3 kegiatan konsumsi.
Nah, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan dan presentasi hasil dari diskusi mereka. Tepuk tangan. Silakan maju. Silakan bawa cerita langsung. Sini. Yang membawakan materi boleh langsung baca di sini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pusat 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Muba sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Mas Hendro Pinonggo. Perkenalkan nama saya Faisal SPTK. Perkenalkan, saya Sahaja dari Psikologi. Tema pada kami ini tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna barang atau manfaat barang dan jasa. Kedua, jenis-jenis. 1. Produksi barang. Barang konsumsi, barang modal, dan 2. Produksi jasa. Ketiga, tujuan produksi. 1. Memenuhi dan teknologi. 7. Jaga stabilitas ekonomi. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Kenapa kegiatan produksi? Ada lagi yang ingin bertanya? Kumpul pertanyaan dulu. Kumpul pertanyaan baru dijawab. Ada kelompok 3, silakan arahkan moderator. Salam pendidikan siswa. Yang pertama, mengapa kegiatan produksi itu penting? Karena tanpa kegiatan produksi, maka kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dari kelompok 3. Sebutkan contoh lain kegiatan produksi. Contoh petani menanam tomat dan cabai, dijual di pasar. Pabrik tekstil membuat kain atau pakaian. Terima kasih. Kita beri tepuk apresiasi. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Dengan tenang. Jadi moderator silakan arahkan mulai dari siapa yang bertanya. Ya, silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Peter Surama sebagai moderator dan teman saya. Saya Gideon Radha B. Saya Aisyah Bulawa. Saya Patricia Aldaneba. Saya Siti Ketnis. Tema kami adalah kegiatan distribusi. Salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah kegiatan distribusi. Seperti sistem distribusi. Terdiri dari 3, yaitu 1. Distribusi langsung, 2. Distribusi semi langsung, dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Distribusi juga memiliki jenis-jenis penyaluran distribusi. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Dipersilakan. Kelompok 1 ada yang bertanya? Coba perhatikan pertanyaannya. Sebutkan contoh kegiatan distribusi. Baik, Kak. Izin kami menjawab pada pertanyaan sistem distribusi langsung.
Kelompok 3 ada yang bertanya? Pas? Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk apresiasi. Selamat pagi bagi kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amelia Rahian. Saya sebagai moderator untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna sesuatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian presentasi kami. Ucapan saya banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang bertanya. Kelompok yang bertanya angkat tangan. Mengapa Konsumsi karena makin tinggi pendapatan seseorang, makin banyak jumlah jenis barang serta jasa yang dikonsumsi. Kelompok 2. Di sini bertanya, sebutkan contoh lain dari kegiatan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, berarti semuanya sudah siap semuanya? Ya. Tepuk semangat. Ada yang berani memberikan refleksi tentang kegiatan ekonomi. Silakan. Amelia. Baik, menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan pembelajaran ini juga dapat mengajarkan saya apa itu tentang. Jangan lupa tulis nama. Beri tanda silang. Gabriel. Tugas, Anbem akan kasih tugas. Coba catat dulu. Tugas secara individu, catat. Jadi siswa mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi di Desa Lansa. Ya, Patricia. Kita dengarkan penjelasan dari Patricia. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan kegiatan ini saling berkaitan erat. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka perlu adanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi mencakup 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan yang menghabiskan nilai guna barang dan jasa, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dan yang merasa memahami, senang, happy, kasih tanda love begini yang merasa bosan, merasa kurang paham dengan materi langsung tetot.